Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Today wabarakatuh. we're gonna learn about parts of speech. First is noun. What Yes. is noun? What is noun? Noun is kata yang dinamakan untuk menamai benda. Okay. Dan noun terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan wujud. Yang kedua berdasarkan kelemahan. Yang ketiga berdasarkan jumlah. Yang pertama first berdasarkan wujud. Oh, Berdasarkan wujud terbagi menjadi dua, Iya, makan. yaitu concrete noun dan abstract noun. Yang pertama adalah concrete noun. Apa itu concrete noun? Concrete noun itu noun yang dapat dideteksi oleh panca indera. Oleh panca indera yaitu mata. Contohnya seperti bench. Ini contohnya seperti ini bench. Dan juga seperti buku yang dapat dilihat, book. Dan begitu juga dengan cardboard, papan tulis. Ya. Yang kedua, Maka bertanya. oke. Noun yang dapat dideteksi oleh panca indera. Itu kan tadi bilang di mata. Panca indera kan luas, banyak. Apakah hanya mata atau ada yang Di sini saya tadi bilang ini panca indera yang dilihat. Saya tidak membahas yang didengar, yang dirasa. Maksudnya panca indera yang dilihat? di sini dilihat saja, dilihat. Oh, yang dilihat saja. Iya ya. Oh, berarti yang dilihat itu adalah benda. Ya, dilihat saja. Berarti kalau tangan, oh ya, sudah, cocok. Macam bilang jawab nih tangan benda. Ya, Jawab saja. ya. Yang kedua itu abstract noun. Noun yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera atau tidak dapat dilihat, cuman dirasakan. Contohnya seperti bersedih, sadness. Itu kita dapat rasakan tapi tidak dapat dilihat wujudnya. Contohnya juga seperti cinta. Itu dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat wujudnya. Di sini ada pertanyaan. Belum ada. Oke. Lanjut, yang kedua adalah berdasarkan penamaan. Berdasarkan penamaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah common noun atau bersifat umum. Contohnya yang bersifat umum itu seperti transportation atau transportasi. Contohnya seperti motor dan alat transportasi lainnya. Itu bersifat dan yang kedua adalah proper noun yang bersifat khusus. Biasanya proper noun ini diawali dengan huruf kapital. Dan yang kedua tidak diawali an, dan the. Contoh spesifiknya seperti date atau tanggal, dan juga nama tempat seperti hospital diawali huruf kapital. Dan yang ketiga ada namanya collective noun. Jadi collective noun itu collective noun itu yang bersifat kumpulan. Contohnya seperti grup bola itu bersifat kumpulan. Contohnya juga contoh umumnya seperti family atau keluarga itu bersifat kumpulan. Kumpulan yang saya maksud ini yang bersifat yang lebih dari satu orang atau 2 orang. Apa itu? Apa? What? Hitungannya. Apa yang beda dengan Amerika Inggris? Oh, iya. Inggris. Apa yang membedakan? Di sini terdapat contoh seperti 2 contoh, tetapi 2 contoh ini memiliki perbedaan. Apa tuh perbedaannya? Perbedaannya ada 2, yaitu dari American English dan British English. Oh, what's that? Bisa kita lihat dari sini, my team, apa tadi? Bla bla bla. My team Apa?
wins the flight. Kalau kita American English, ini menjadi simple present. Dan semestinya dia itu ada S-nya Kenapa ada S-nya tadi? karena simple present. Oh. Sini itu yang kedua, British English. British English di sini berbeda dengan my team di Amerika. Kalau di sini bisa dianggap kita atau we, atau bersifat semua. My team. Tidak lagi ditambahkan S karena ini dianggap satu. My team. My team win the flight. Dan yang keempat, material noun. Noun yang berasal dari alam. Material noun. Bisa kita lihat dari sini, material noun itu bersifat singular, bukan plural, karena kita tidak dapat menghitungnya. Atau uncountable noun nanti yang dibahas di bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Kita lanjut. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlah. Sini kita lihat berdasarkan jumlah terbagi menjadi dua, yaitu uncountable noun dan countable noun. Jadi uncountable noun itu tidak dapat dihitung dan dijamakkan. Dan yang kedua, tidak dapat diawali 1, 2, 3 dan apa maksud tidak diawali 1, 2, 3? Apa tuh? Maksudnya tidak diawali dengan sebuah atau contohnya a marker, tidak diawali dengan atau sebuah. Dan yang kedua, tidak dijamakkan. Kan biasanya kalau dijamakkan itu ditambahkan s atau es. Jadi cuman contohnya itu a water, to water. Dan yang ketiga itu jadi tidak diawali 1, 2, 3 dan n. Jadi dia cuma contohnya itu tidak dapat dihitung seperti air. Dia itu tidak dapat dihitung. Dan yang kedua adalah countable noun. Kakak mau tanya. Jadi kalau bilang sugar bagaimana menurut kakak? Itu tidak dapat dihitung karena sugar itu tidak dapat dihitung. Jadi tetap bilang sugar aja. Sugar aja. Oke. Yang kedua, countable noun. Countable noun ini dapat dihitung atau dapat dijamakkan. Dapat diawali 1, 2, 3 dan n. Contohnya seperti apa? Diawali 1, 2, 3 itu contohnya seperti sebuah pulpen atau satu pulpen itu a marker. Iya tadi. Marker. Dan contohnya diawali 2 itu maksudnya ini 2 pulpen. Kita bisa menambahkannya menjadi 2 markers karena dapat dihitung. Yap. Dan yang ketiga adalah hitungan tunggal, singular. Iya. Tunggal. Maksudnya itu terbagi dua, ada bisa tunggal bisa jamak. Di sini maksudnya bisa terbagi dua, bisa tunggal, bisa jamak. Contohnya tadi one book bisa menjadi 2 books. Itu apa yang plural itu ada yang reguler, ada yang irregular atau Plural itu atau jamak terbagi menjadi dua, ada regular dan ada irregular. Jadi seperti kita lihat dari sini terbagi menjadi dua. Regular itu dapat dihitung
Tetap gitu maksudnya satu bisa tambah S lah satunya enggak satunya berubah kata. Regular itu bisa ditambahkan S. Contohnya pen bisa berubah menjadi pens. Tapi kalau kita lihat dari irregular di sini kita tidak dapat menambahkannya S karena sudah ditentukan di kamus. Kita tidak tahu. Sudah ditentukan di kamus. Iya. Bisa aja dapat contohnya. Kak mau tanya dong, kalau bilang Kak anu, Mausis bagaimana itu Kak? Ya, Mausis, Moses iya. itu tidak bisa Oh kenapa Kak? karena itu saya tidak tahu. Karena sudah Perubahannya berubah menjadi mais. itu perubahannya menjadi mouse, Mais. mais karena bersifat irregular Oh, dan tidak tahu karena berdasarkan kamus. Jadi nggak bisa bilang maisis dik. Kalau tikus Ya, nggak harus bisa. mais. Mais. Ah iya. Oke. Oke, ada pertanyaan. Cukup ya? Nggak ada. Bagus, thank you. Assalamualaikum.